Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya di acara program kita Selah. Dan kita percaya di bulan-bulan ini kita belajar tentang keintiman dengan Tuhan. Dan pada saat ini saya akan sharing, saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 63. Kalau Bapak Ibu mendengar beberapa bagian dari lagu yang tadi saya nyanyikan, itu berasal dari kitab Mazmur 63 ini yang ditulis oleh seseorang untuk memberkati kita bersama. Dan saya akan membacakan Mazmur 63, dikatakan seperti ini. Mazmur Daud, ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang kitab Mazmur, sebagian besar kitab Mazmur bertolak ukur atau selalu menonjolkan kepada doa dan pujian kepada Tuhan. Tetapi di bagian-bagian lain juga di kitab Mazmur menceritakan juga tentang berbagai macam pengalaman rohani dari para penulis kitab Mazmur tersebut. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi kerinduan daripada seorang raja, yakni Daud, ya, yang kita sudah kenal ceritanya luar biasa. Bahkan banyak sekali hal-hal yang dia lakukan luar biasa karena dia bersama-sama dengan Tuhan dan karena dia juga memiliki pengalaman yang selalu luar biasa di dalam Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, pada waktu kita melihat tadi dikatakan Mazmur 63 itu dimulai dari bagaimana Daud berada di padang gurun Yehuda. Ya, kalau kita melihat kata padang gurun saja Bapak Ibu, kita akan mulai membayangkan bagaimana tempat itu adalah tempat yang tandus, ya. Tempat itu adalah tempat yang pasti kering dan tidak ada air pasti, ya. Panas, dan pasti di tempat itu ada satu kerinduan untuk mendapatkan air, ya, seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan juga dikatakan di situ kan di padang gurun Yehuda. Artinya ini latar belakangnya adalah tempat yang berjauhan dengan kemah Tuhan atau bait suci yang dipercaya oleh bangsa Israel adalah tempat di mana orang bisa bertemu dengan Tuhan atau orang bisa mengalami the presence of God atau hadirat Allah di kemah suci, ya. Di tabernakel bahkan dikatakan seperti itu, ya. Jadi Daud di tempat yang jauh, di padang gurun, di tempat yang panas, di tempat yang kering, timbul di dalam hatinya untuk memiliki kerinduan akan Tuhan. Sehingga dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa Allah, ya Allah, Engkaulah Allahku. Engkau berbicara di sini tentang satu hubungan, satu kedekatan pribadi. Dia enggak mengatakan bahwa Engkau adalah Allah Abraham, Engkau adalah Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi dia secara pribadi mengatakan, ya Allahku, Engkaulah Allahku. Artinya apa? Daud memiliki hubungan, memiliki kedekatan, memiliki relationship yang begitu kuat dengan Allah.
Tetapi ada bagian yang lain dikatakan, aku mencari engkau. Jiwaku haus akan engkau. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah kering yang tandus tiada berair. Dari situasi, dari keadaan yang dia alami di tempat pengasingan di padang gurun Yehuda, ya, dikatakan bahwa dia menggambarkan bahwa demikianlah jiwanya, demikianlah tubuhnya yang rindu akan Tuhan. Kerinduan akan Tuhan seperti tanah yang kering merindukan air. Dan Bapak Ibu, hari-hari ini, akhir-akhir ini, wah, Surabaya benar-benar panas, ya. Kalau kita keluar sebentar dari ruangan ini, wah, even anginnya saja sudah rasanya panas minta ampun, ya. Seperti itu, ya, panas. Dan cenderung di tempat yang panas seperti ini, cenderung kita pinginnya minum, ya. Apalagi kalau lagi panas-panasnya dan diseguhin air es umpamanya seperti itu. Wah, kita langsung seger, ya. Nah, jadi kerinduan akan Allah digambarkan seperti itu Bapak Ibu. Seperti bagaimana kita mengalami kehausan. Bahkan mungkin kalau kita orang yang sukanya makan, ngemil, ya seperti itu. Terus ada waktu di mana kita kelaparan dan kita pingin dapatkan makanan yang enak. Kita pingin makan yang kita sukai. Ya, itu menjadi satu gambaran sebenarnya kepada kita. Bagaimana seharusnya kita memiliki kerinduan yang seperti itu kepada Allah. Di dalam waktu-waktu kita, apakah setiap hari kita merindukan Allah seperti itu? Apakah kita merindukan kehadirannya? Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, ya, konteks yang kita baca ini perjanjian lama Bapak Ibu. Berbeda dengan konteks dalam perjanjian baru di mana firman Tuhan katakan bahwa roh Allah ada dalam dirimu. Bahkan kita ini bait Allah, bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Artinya Roh Kudus nyata ada dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi persoalan, apakah kita punya hubungan yang dekat dengan Allah Roh Kudus? Apakah kita punya kedekatan dengan Dia? Apakah kita bahkan merindukan waktu-waktu yang intim dengan Dia? Itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Jadi bagaimana Daud mengalami satu kerinduan akan Allah? Itu membuat dia dikatakan, bahkan ayat selanjutnya dikatakan bahwa di ayat yang keempat, demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Setelah dia punya kerinduan seperti itu, ada praise, ada satu kerinduan untuk memuji Tuhan seumur hidup. Berbicara memuji Tuhan seumur hidup bukan pada saat yang baik-baik saja Bapak Ibu, ya, tetapi pada saat keadaan yang buruk sekalipun. Dia memilih untuk memuji Tuhan. Dia memilih untuk meninggikan Tuhan seumur hidupnya. Biar kita belajar. Bahkan di waktu-waktu yang sulit sekalipun. Pada waktu kita punya kerinduan akan Allah. Pada waktu kita punya hati yang haus akan Allah. Bahkan ada bagian Mazmur yang lain. Di Mazmur 42. Ya, Daud juga mengatakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai, demikian aku merindukan engkau. Demikian jiwaku merindukan engkau. Ya, mari kita cek hati kita. Mari kita cek apakah kita begitu rindu akan Tuhan. Ada masa-masa di mana mungkin ada begitu banyak tekanan. Tetapi apakah kita mengambil waktu untuk mengatakan, Tuhan, I surrender. Aku menyerahkan hidupku kepadamu. Aku percaya yang terbaik daripada Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Dan kepada apa yang sedang dan akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Dia sudah menolong kita di waktu-waktu yang lampau, maka Dia juga akan menolong kita di waktu yang saat ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi saya percaya Bapak Ibu, pada waktu kita memiliki kerinduan,
maka Allah sendiri yang akan memuaskan kita. Uang memang tidak bisa memuaskan kita. Ya, bahkan hal-hal yang dunia tawarkan tidak akan bisa memuaskan kita. Hanya Allah yang bisa memuaskan kita. Saya akan menutup di dalam Matius 5 ayat 6 berkata demikian. Salah satu ucapan bahagia yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan dalam khotbah di bukit, Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, Matius 5 ayat 6 berkata demikian. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka yang akan dipuaskan. Hanya orang yang lapar yang akan dipuaskan. Hanya orang yang haus akan kebenaran yang akan dipuaskan. Jadi pada waktu kita memiliki kerinduan akan Allah, maka saya percaya Allah yang akan memuaskan setiap dahaga kita, setiap rasa lapar kita, setiap rasa haus kita akan Dia. Mari saya mendorong setiap kita, mari kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Bahkan bukan pada saat waktu-waktu yang sulit saja Bapak Ibu. Tetapi dalam keadaan apapun. Even pada waktu kita baik-baik saja sepertinya. Di dalam segala waktu. Amin. Jadi saya percaya kita, Tuhan taruh dalam hati kita kerinduan akan Dia lebih dan lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami pelajari hari ini Tuhan. Bahwa di dalam keadaan apapun kami mau melihat Engkau Tuhan. Dan Kau yang menaruh kerinduan di dalam hati kami. Kau yang menaruh Tuhan hasrat. Kau yang menaruh rasa lapar dan haus akan Engkau. Akan firman-Mu, akan kebenaran-Mu. Bahkan ada waktu-waktu yang intim dengan Tuhan. Waktu-waktu yang indah di dalam doa-doa kami. Di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Di dalam waktu-waktu kami membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Taruh kerinduan itu Tuhan. Taruh hati yang menggebu-gebu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.